Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga kalian selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Baik, kembali lagi bersama Ibu. Kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum dan bentuk orbital. Apa sih bilangan kuantum itu dan bagaimana sih bentuk orbital? Maka kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mempelajari materi ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tidak lupa Ibu ingatkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulisnya supaya kalian bisa langsung mencatat apa saja hal-hal yang penting yang kalian bisa dapat pada video ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada materi ini, materinya cukuplah abstrak ya. Jadi Ibu mengharapkan kalian fokus dan juga agak sedikit bermain imajinasi, bukan imajinasi ya, maksudnya bisa membayangkan karena ini materinya cukup abstrak. Jadi Ibu nanti akan sedikit beri analogi supaya kalian tidak bingung. Jadi Ibu akan sedikit nanti memberi analogi. Baik, kita mulai saja ya. Oke, kalian kenal ini siapa? Ya, ini adalah Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden Joko Widodo ya. Di manakah ya beliau sekarang? Kalian bisa nebak nggak di mana beliau sekarang? Kemungkinan terbesar beliau berada di mana ya? Kalau kita lihat dari peta ini, peta dunia, kemungkinan beliau ada di mana? Kalau kita tebak, mungkin kemungkinannya terbesar beliau itu ada di Indonesia karena beliau merupakan Bapak Presiden kita, ya kan? Namun di mana? Kemungkinan terbesar beliau ada di mana? Di kota mana? Di kabupaten mana? Ya kan? Kalian bisa nebak nggak beliau ada di mana? Lebih tepatnya. Begitupun dengan yang satu ini. Ini apa? Kalian tahu ini apa? Ini adalah partikel atom ya. Ya, di atom ada yang namanya elektron. Kalian bisa nebak nggak? Elektron, kalau misalnya Bapak Presiden tadi, elektron kita ibaratkan, kita analogikan sebagai Bapak Presiden gitu ya. Kira-kira kalian bisa tahu nggak elektron itu ada di mana? Nah, untuk mengetahui keberadaan elektron, mari kita ikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi intinya pembelajaran hari ini kita itu ingin mengetahui elektron itu sebenarnya ada di mana ya. Jadi Ibu sudah pernah bilang bahwa elektron tidak secara pasti ditemukan di mana, yang ada hanya kebolehjadian. Beda ya. Kalau pasti sama kebolehjadian itu beda. Kalau pasti itu sudah pasti ada di sini, pasti gitu. Tapi kalau kebolehjadian, oh boleh jadi di sini, boleh jadi di sini. Kenapa sih Bu kok elektron tidak ditemukan secara pasti ada di mana? Yang ada hanya kebolehjadian. Ya, pada dasarnya elektron itu Ibu sudah jelaskan bahwa elektron punya sifat seperti gelombang, dia selalu bergerak dan bergeraknya itu seperti gelombang. Jadi acak seperti itu, kita tidak bisa secara pasti menemukan elektron di mana, tapi yang bisa hanyalah kebolehjadian. Kita bisa menebak lah istilahnya elektron itu di mana gitu ya. Kayak ya di dunia ini memang tidak ada yang tahu secara pasti gitu, karena yang ada hanya bisa menerka-nerka, bisa kebolehjadian gitu, tapi kan menerka-nerkanya nggak asal gitu ya. Begitupun juga elektron. Kalau kita lihat dari gambar ini ibaratkan lapisan-lapisan ya, ini Ibu sebut ini inti atom. Nah,
kemarin di inti atom itu terdapat apa? Terdapat kulit, ya kan? Ini kalau yang dari yang lapisan-lapisan ini kulit. Nah, di dalam kulit ini ada lagi yang disebut subkulit, ya. Kita udah pelajari. Ada S, ada P, ada D, ada F, ya kan? Nah, kalau kita gambarkan seperti ini nih. Nah, ini kan yang kotak-kotak ini ada orbital. Nah, elektron itu nanti kita bisa tentukan ya di mana kebolehjadiannya gitu. Oke, definisi bilangan kuantum sendiri. Bilangan kuantum adalah definisinya, bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kualitas kekal dalam sistem dinamis. Ya, jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan kedudukan elektron, ya. Jadi bilangan kuantum bisa menyatakan kedudukan elektron. Terus fungsinya apa sih bilangan kuantum itu? Fungsinya bilangan kuantum itu berfungsi untuk menentukan letak suatu elektron dalam atom. Ya, kan elektron itu ada di atom. Nah, dengan mengetahui bilangan kuantumnya, maka kita bisa menentukan kebolehjadian adanya elektron itu di mana gitu. Baik, bilangan kuantum itu ada 4 ya. Ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan ada bilangan kuantum spin ya. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan n kecil seperti ini, bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L kecil seperti ini, bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M kecil seperti ini, dan bilangan spin, kuantum spin itu disimbolkan dengan S seperti ini. Jadi kalian jangan bingung nanti kalau misalnya dalam pengerjaan soalnya itu biasanya disingkat dengan N, L, M, S gitu ya. Jadi itu kata N itu bilangan kuantum utama seperti itu ya, dan menunjukkan bilangan kuantum utama seperti itu. Baik, kita masuk dulu ke bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama itu apa sih? Bilangan kuantum utama itu menyatakan elektron dalam suatu kulit atom ya. Jadi menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Ya, intinya bilangan kuantum utama intinya itu menunjukkan kulit atom. Jadi elektron itu ada di kulit atom yang mana gitu ya. Jadi kita tahu kalau kita bisa menentukan bilangan kuantum utamanya, maka kita akan tahu kebolehjadian elektron itu ada di kulit atom yang mana. Kulit atom kan ada banyak ya. Kulit atom itu kan ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya kan. Kulit K itu kulit pertama, kulit L itu kulit kedua, kulit M itu ketiga, N itu keempat, dan seterusnya. Nah, di sini juga dibilang bahwa semakin besar nilai N, maka tingkat energi atom semakin tinggi ya. Jadi semakin besar nih, semakin kulitnya banyak, maka semakin besar kan, maka juga dia akan tingkat energinya atomnya tersebut juga semakin tinggi. Kemudian bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang tadi ya. Dimulai dari kulit pertama, 2, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu apa? Bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menunjukkan subkulit atom atau orbital. Ya. Jadi kan di atom itu kan selain ada kulit atom, ada juga bagian dari kulitnya tersebut atau subkulitnya tersebut, atau juga orbital. Nah, harga L itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya dengan menggunakan rumus N dikurangi 1. Atau gini aja gampangnya ya, kalau dia L-nya 0 ya, itu biasanya konfigurasinya berakhir di subkulit S. Kalau dia L-nya 1 di subkulit P. Kalau L-nya 2 berakhir di subkulit D. Kalau L-nya 3 di F. Intinya dimulai dari 0. Kita hafal aja. Kan S, P, D, F ya. Berarti kalau S0, P1, D2, F3 gitu. Kalau kita hubungkan kulit dengan harga L-nya ya, itu kalau misalnya kulit K itu kan kulit pertama ya. Nah, harga kulit L-nya itu maka yang diizinkan hanya 0, subkulitnya 1S gitu ya. Kalau L itu kan kulitnya ada 2. Nah, yang mungkin itu ada subkulit
atau harga L 0 dan 1 atau 2S 2S ya. Atau juga yang selanjutnya kalau misalnya kulitnya 3 itu harga L-nya yang diizinkan 0, 1, 2 gitu ya, berurutan jadi 0, 1, 2 kayak gitu. Selanjutnya 3S, 3P, 3D gitu ya. Kan pokoknya yang ada di kulit 3 itu ada subkulit apa aja? Ada subkulit 3S, 3P, 3D ya. Kenapa? Karena dia memiliki harga L-nya ada 3 juga gitu. Kayak N juga sama, dia kulitnya 4, harga L-nya 0, 1, 2, 3 gitu ya. 4S, 4P, 4D, 4F. Jadi kemungkinan subkulitnya itu ada 4S, 4P, 4D, 4F kayak gitu. Nanti supaya nggak bingung nanti Ibu akan berikan contoh soalnya ya. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada yang disebut bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu apa? Bilangan kuantum yang menunjukkan orientasi orbital ya. Jadi orbital itu kan yang kalau bisa digambarkan tuh, kalau dituliskan itu kan seperti apa, kotak gitu ya. Nanti orientasinya seperti apa gitu. Nah, dalam ruang di sekitar inti atom M-nya itu bisa min L, 0 hingga plus L. Maksudnya ini gimana, Bu? Nah, maksudnya seperti ini. Kalau L-nya 0 kan tadi S ya, kalau L-nya 1 P, kalau L-nya 2 D, kalau L-nya 3 F. Nah, harga M untuk subkulit S itu kan, S itu masih ingat kan ya, pertemuan yang sebelumnya bahwa S itu memiliki satu orbital ya. Nah, itu dimulainya dari 0. Jadi karena pokoknya kalau dia punya satu itu dimulai di tengahnya 0. Kalau P itu kan punya 3 orbital. Ini nggak kegambar ya kotak-kotaknya. Jadi P itu punya 3 orbital kan. Nah, ini harga M-nya itu pokoknya yang di tengah 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau ada 3 pokoknya M-nya 0. Berarti ke sana kan ke arah kanan kan, kalau sumbu kayak gitu, kalau ke kanan kan positif, berarti positif 1 dan negatif 1. Kalau D itu punya 5 ya. Pokoknya di tengah 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, ya udah, pokoknya 0, kemudian kan selanjutnya positif 1, positif 2. Ya, negatif ke kiri, negatif 1, negatif 2. F juga sama, F juga sama. Kalau F ada berapa? Ada 7 kan kotaknya. Maka bisa harga M-nya 0, positif 1, positif 2, positif 3, ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, jumlah orbital ya tadi kan orbital S itu punya satu orbital kotaknya ya, P punya 3, D punya 5, F punya 7 kayak gitu. Yang terakhir ada itu bilangan kuantum itu ada bilangan kuantum spin ya. Bilangan kuantum spin itu apa? Bilangan kuantum spin itu menyatakan arah putar elektron. Kan elektron itu bergerak, bisa berputar juga ya, berotasi juga gitu. Sewaktu elektron berputar mengelilingi atom tuh dia berotasi. Nah, berotasinya itu ada yang searah jarum jam, ini searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam ya, itu positif 1, positif setengah ya. Kalau ke atas ya, maksudnya biasanya nanti kan penulisan elektron menggunakan panah ya. Kalau panahnya ke atas nanti tahriknya itu dia positif setengah, tapi kalau ke bawah dia negatif setengah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan berikan contohnya dalam bentuk contoh soal ya. Oke, kita masuk untuk memahami apa fungsinya tadi bilangan kuantum. Biasanya di soal itu tentukan bilangan kuantum dari suatu atom X atau atom X misalnya gitu ya, dan biasanya ada nomor atomnya ya. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Di sini suruh menentukan bilangan kuantum dari suatu atom X. Ini kurang kelihatan ya, ini 15. Jadi ada suatu atom X yang memiliki nomor atom 15. Tentukan bilangan keempat bilangan kuantumnya gitu ya. Tadi kan bilangan kuantum ada 4, ada kulit ya, ada kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, biasanya itu kan di rangkah yang pertama kalian harus menentukan dulu konfigurasi elektron. Kita kan sudah belajar nih tentang konfigurasi elektron. Ketika ini diketahui nomor atomnya, kalian buatkan dulu konfigurasi elektronnya ya. Biasanya digunakan konfigurasi
mekanika kuantum ya. Ya, kalau misalnya konfigurasi bor kan seperti ini, berarti kalau 15 berarti 285. Tapi untuk yang menentukan bilangan kuantum ini, untuk lebih spesifik kita menggunakan konfigurasi mekanika kuantum ya. Berarti kan ini 15. Dimulai ingat SS, PS, PS, DPS, DPS, F, DPS. Nah, itu jangan lupa ya. Berarti dimulai dari kan 15 berarti 1S, 2S itu maksimalnya 2, ya kan? Selanjutnya apa? Selanjutnya SSS lagi, yaitu 2S2. Ini udah berapa nih elektronnya? Ingat yang di atas ini elektron. Elektronnya udah berapa? 2 tambah 2, 4. Nah, selanjutnya lagi baru sikulang kan, yang dibutuhkan 15. Dilanjutkan lagi ke SSP ya. Oke, P. Berarti P ingat dimulai dari kulit 2. 2P maksimalnya berapa? P 6. Berarti SSP udah ya, ini 2 tambah 2, elektronnya 4 ditambah 6, 10. Oh, masih kurang 5. Lanjut lagi berarti. Selanjutnya apa? SS, PS, PS ya. Selanjutnya S. Nah, kan ini kan udah 2, berarti 3S, 2. Ya, berarti udah berapa nih elektronnya? 2 tambah 2 tambah 6. Berapa? 10 tambah 2, 12. Berarti kurang 3. Lanjut lagi ke subkulit yang lain. Berarti apa? SS, PS, P, ya kan? Yaitu 3P, karena dia butuh 3, karena kan ya sudah T3 maksimumnya 6 kan, berarti kalau 3 boleh. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum kita cukup pakai yang elektron terakhir ini ya kan, ya. Pada nih elektron terakhir pada konfigurasi elektron terletak pada subkulit 3P. Nah, ini yang kita akan tentukan ya, 3P 3 gitu ya, 3P3. Nah, dari sini, dari mana? Ini dari sini yang terakhir. Jadi kita ambil yang terakhir aja, konfigurasi yang terakhir. Nah, 3P3 ini kita akan tentukan, kita bisa melihat elektron itu kemungkinannya ada di mana kebolehjadiannya ya. Ingat ya, yang di depan ini adalah kulit, yang ini subkulit, ini elektron. Udah Ibu jelaskan ya berkali-kali. Nah, kalau dari sini berarti kita bisa ketahui N itu kan menunjukkan apa? N menunjukkan kulit. Tadi kulit yang mana? Kulit kan yang di depan sini. Berapa berarti? 3. Berarti kulitnya 3 ya. Gitu. Selanjutnya, itu bilangan kuantum utama. Berarti bilangan kuantumnya utamanya 3 karena bilangan kuantum utama menunjukkan kulit. Nah, di sini kulitnya 3. Selanjutnya, kita menentukan bilangan kuantum azimut. Nah, tadi azimut menunjukkan apa? Azimut menunjukkan subkulit. Nah, ini subkulitnya apa? Oh, subkulitnya P. Ingat tadi kalau subkulitnya P apa? Kalau S itu kan 0, kalau P 1. Makanya di sini L-nya 1 ya. Gitu. Terus kemudian kita akan menentukan bilangan kuantum azimut, magnetik ya. Nah, tadi lihat magnetik menunjukkan apa? Orientasi elektron. Ingat ya yang tadi kayak sumbu tadi. Karena dia ada 3, ingat di tengahnya kita tuliskan 0 ya. Kita mau lihat orientasinya ya kan. Ke apa? Ke kanan ini positif ya. Ini harusnya ada tanda positif 1, ke kiri negatif 1. Kita kan ngisi, ingat aturannya bahwa isinya itu ke atas dulu ya, dari sebelah kiri sebelah kanan ya. Ini kan karena dia ada 3 berarti kan terakhirnya 1, 2, 3. Oh, berakhir di mana? Berakhir di apa? Di sumbu positif 1. Makanya M-nya itu nanti positif 1. Ini biasanya dituliskan ya, positif 1 ya. Jadi ke orbital ke-3. Nah, spin selanjutnya yang terakhir kita tentukan spin bagaimana? Spin itu menunjukkan arah elektron ya, arah berputarnya elektron tadi. Kalau elektronnya terakhir berputar ke atas, maka apa? Positif 1. Kalau keputar ke bawah, negatif 1. Kita lihat di sini terakhirnya kemana nih? 1, 2, 3. Oh, ke atas terakhirnya, ini kan terakhirnya ya. Ini ke atas berarti apa? Dia berarti ke atas berarti positif setengah. Nanti yang dilihat bukan yang di bagian sini aja yang terakhir ya, tergantung elektronnya itu berhenti di mana. Kalian kan sudah mengerti bagaimana cara pengisian elektron. Enggak loncat-loncat dari sini kemudian ke sini kan. Ke atas dulu semuanya, dari kiri ke kanan baru ke bawah gitu ya. Nanti dilihat elektronnya itu ketika pengisian elektron itu berakhir di mana ya. Tidak hanya dilihat di sebelah sini ya, tapi nanti dilihat lagi gitu ya. Itu contoh soalnya untuk cara menentukan keempat bilangan
kuantum. Gampang ya, insya Allah gampang. Kalau kalian sudah paham bagaimana konfigurasinya, kalian sudah paham menggambarkan bentuk orbitalnya gitu ya, kalian akan mudah untuk menjawab soal ini. Ini akan gampang banget. Ingat ya tadi ya, konfigurasikan dulu, terus dilihat elektron terakhirnya apa, tinggal ditentukan bilangan kuantum utamanya, azimutnya, magnetiknya, dan spinnya. Jadi ini ya, kebolehjadian si atom X ini dia kemungkinan berada di kulit ketiga, kemudian kemungkinan berada di subkulit P tadi ya, satu, kemudian juga dia ada di P itu ada karena ada 3, kemungkinan ada di sumbu positif 1, dan dia juga arahnya bisa diprediksikan dia mengarah ke atas geraknya gitu. Itu contoh soal dari menentukan keempat bilangan kuantum. Kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu bentuk orbital. Nah, Ibu ini akan menganalogikan bentuk orbital. Orbital itu apa? Orbital itu tadi apa? Orbital adalah tempat kebolehjadian ditemukan adanya elektron ya. Jadi orbital itu tempat kebolehjadian adanya elektron. Kalau Ibu bisa analogikan misalnya gini. Seandainya perumahan kita anggap sebagai sebuah atom, apa sajakah yang ada di dalamnya ya? Jadi orbital itu kita ibaratkan sebagai rumahnya elektron gitu ya. Nah, kalau Ibu analogikan seperti ini rumah. Di dalam bagian rumah itu kan ada banyak ruangan ya kan? Ada kamar, ada dapur, ada ruang TV dan lain-lain ya. Nah, elektron juga di dalam atom juga, atom itu kita ibaratkan rumah. Ya, elektron itu Elektron itu nah itu beradanya di mana, di sebelah mana gitu ya, bisa diibaratkan gitu. Jadi orbital itu tempat kebolehjadian ditemukannya adanya elektron. Untuk menentukan suatu orbital, bentuk orbital itu ditentukan berdasarkan kuantum azimut. Tadi kan kita sudah belajar kuantum azimut yang tadi sebelumnya, bilangan kuantum azimut ya, berdasarkan bilangan kuantum azimut ada S, ada P, ada D, ada F. Nah, bentuk orbital ini itu bentuknya sangatlah banyak ya. Jenisnya ada banyak banget. Nah, kita bisa melihat bentuk orbital ini berdasarkan apa? Berdasarkan bilangan kuantum azimut yang tadi S, P, D, F. Nanti kita akan pelajari bentuk orbital S itu seperti apa, P itu seperti apa, D itu seperti apa, F itu seperti apa. Namun F ini jarang dipelajari untuk tingkat SMA karena sangatlah rumit. Jadi kemungkinan kita akan bahas lebih detailnya di bentuk orbital S, P, D, dan F itu kita lihat aja bentuknya ya. Nah, bentuk orbital S ya. Kita tahu bahwa orbitalnya itu cuma ada satu kan. Nah, dia memiliki bilangan kuantum magnetik 0. Karena ada satu, maka dia bisa digambarkan seperti bola seperti ini ya. Jadi, bentuk orbital S itu dia seperti bola ya, seperti bola berongga seperti ini ya. Nah, yang ini maksudnya kan S itu kan ada bisa di subkulit di kulit 1, ada juga ada S di kulit 2, ada S juga di kulit 3. Bedanya apa? Bedanya ukurannya ya. Semakin banyaknya kulit nih, semakin bertambahnya kulit 1 ke 2 ke 3, semakin bertambahnya kulit, maka orbital S-nya itu akan semakin besar gitu ya. Intinya orbital S itu bentuknya bulat seperti ini. Jadi apakah pasti elektron ada di sini, di tengah-tengah sini? Tidak juga, ya. Hanya kemungkinan besar ditemukannya elektron itu ada di sekitaran sini, di sekitaran lingkaran ini, gitu. Ngerti? Ya, jadi kalian harus bisa membayangkanlah seperti itu ya. Itu kalau orbital S. Kalau orbital P, kita lihat dulu di sini bahwa orbital P, ingat ya, orbital P mempunyai 3 orbital. Maka dia bilangan magnetiknya -1, 0, dan positif 1 ya. Makanya dia punya 3 jenis orbital. Kalau misalnya orbital S itu bulat ya, bulat saja gitu ya. Tapi kalau orbital P ini bentuknya dia seperti bola yang dipilin, bolanya ada 2 yang dipilin seperti ini ya. Di sini karena dia orbitalnya ada 3,
dia punya orientasi sebanyak 3 gitu ya. Ada yang, jadi ini kita ibaratkan sumbu itu kan ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu ya. Nah, bentuknya beda-beda. Ada yang dia berada di sumbu X, ada yang dia berada di sumbu Y, ada yang berada di sumbu Z gitu ya. Sumbu X kita sebut PX, sumbu sumbu Y kita sebut PY. Jadi sumbu Z kita sebut sumbu X ini X ya. Ini salah ya, ini Z harusnya PZ ya. Ini sumbu Z itu berarti PZ. Jadi ini PX, PY, PZ. Kalau kita gambarkan keseluruhan bentuknya seperti ini. Jadi kebolehjadiannya kalau dia elektronnya ada di orbital P, kebolehjadiannya mungkin ada di sekitar sini ya. Tidak pasti ada di sini, cuman kemungkinan besar elektron itu berada di sekitaran orbital ini, seperti itu ya. Itu orbital P. Jadi orbital P bentuknya seperti ini. Jadi ada dua bola yang dipilih dua seperti ini ya, dia beda-beda sumbu aja seperti itu orbital P. Selanjutnya orbital D, ini lebih rumit lagi ya. Kalau P itu dia punya 3 kan orientasinya. Kalau D, karena dia orbital D, kita tahu bahwa orbital D punya 5 ya, dia berarti punya bilangan magnetik sebanyak 5 juga, minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2. Makanya dia nanti punya 5 orientasi, punya 5 ya. Ada DX, ada DXY, ada DYZ, ada DXY, ada DX kuadrat min Y kuadrat, dan ada DZ kuadrat. Nah, bentuknya beda-beda nih. Nah, keempat ini bentuk dasarnya sama, yaitu dia ada 4 pilihan seperti pilihan bola seperti ini ya, maksudnya pilihan lonjong seperti ini. Dia ada 4. Nah, tapi kalau DZ kuadrat ini beda sendiri. Dia punya 2 pilihan dan ada seperti donat seperti ini. Lingkaran donat seperti ini ya. Kalau misalnya DXY, dia gambarnya seperti ini. Simetris seperti ini ya. Kalian bisa berimajinasi ya. Ini seperti ini bentuknya. Hanya yang berbeda itu hanya DZ kuadrat ya. Jadi ada 5. 5-nya tuh ini. Tapi bentuknya itu dia pilihannya ada 4 ya. Kayak tadi 2 kalau yang P tadi ya, kalau ini 4, tapi dia memiliki 5 orientasi karena dia di sini orbitalnya ada 5, bilangan magnetiknya juga ada 5 kayak gitu. Kalau kita gambarkan keseluruhan seperti ini nih gambarnya. Jadi kebolehjadian ditemukan adanya elektron itu kebolehjadiannya mungkin ada di sekitar sini ya, kemungkinan besarnya. Tidak selalu ada di sini, bisa di luar juga sih, maksudnya kalau dia berakhir di subkulit D ya kemungkinan besarnya ada di sekitar sini gitu ya. Yang terakhir F, ini Ibu tadi sudah sebutkan bahwa F itu sangatlah rumit. Jadi di tingkat SMA ini tidak dipelajari secara mendalam. Nah, karena F itu kan memiliki berapa? 7 ya. 7 kan orbitalnya kita sudah pelajari ya. Ada 7, maka dia punya orientasi juga sebanyak 7. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu tidak bisa, maksudnya Ibu tidak menjelaskan secara detail ini karena ini sangat rumit. Kalian bisa lihat gambarnya aja ya. Jadi ada bentuknya seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, seperti ini. Ini mungkin sama ya bentuknya, cuma yang berbeda mungkin hanya ini nih, FZ pangkat 3 ya, kayak tadi sama. Gitu, bentuknya kayak gini. Ibu nggak membahas secara detail ini. Yang penting kalian tahu gambarannya seperti itu ya, ada 7 karena di orbitalnya juga ada 7, maka orientasinya juga ada 7. Gitu. Mungkin cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu juga akan memberi suatu tugas untuk kalian, nanti dicek saja di Google Classroom. Kita cukupkan saja materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.